di sini adalah korban dari ilmu hitam santet. Angka kelahiran nomor 11. Meli, kelahiran tanggal 11, sempat mengalami kelumpuhan yang diakibatkan terkena ilmu hitam santet. Karma apakah yang dialami Meli atas kejadian tersebut? Kok jadi merinding gini bawaannya? Pak Ade sama Budi bukannya barusan pergi? Iya. Jadi dingin gini sih suasananya. Ada apa ya di luar? Kenapa jadi merinding gini badan aku? Kayaknya ada yang nggak beres deh. Jin-jin piaraan sudah kukirim ke rumah wanita ini. Pokoknya bikin wanita itu tersiksa hidupnya. Dia menolak lamaran saya. Pokoknya bikin dia tersiksa banget. Bisa saja, Wanto. Kamu harus bayar mahar itu dengan mahal. Satu lagi, harus ada tumbang. Tumbalnya apa ya? Orang yang paling dekat dengan kamu. Kamu bisa? Orang yang paling dekat saya. Jin-jin piaraanku akan memberikan apa saja yang kamu inginkan. Jika kamu menolak, nyawa kamu sendiri gantinya. Jangan, saya belum siap mati nih. Jangan. Lalu siapa? Siapa yang lagi dekat sama kamu, Wanto? Iya, nanti ada, ya orang yang dekat sama saya. Pokoknya Neni kerjakan itu, siksa. Baiklah. Apa yang barusan terjadi ya? Meli, benar. Kamu sudah pikirkan sungguh kalau kamu mau menikah sama Darso. Jujur sih, Budi nggak setuju. Iya, Meli. Pak Ade juga nggak setuju. Kalau kamu mau nikah, kenapa kamu nggak cari laki yang lebih baik daripada Darso? Betul apa yang dikatakan Pak Ade.
Dan lagi pula, kamu itu masih muda, Mel. Masih banyak pilihan. Kok malah kamu mau milih Darso nikahnya? Gimana sih? Mel, Pak Ade dan Bude ini adalah pengganti orang tua kamu. Kalau orang tua kamu ada di sini, mereka juga pasti gak setuju. Mereka kan udah nggak peduli sama Meli. Mereka udah nggak ada kabar 10 tahun ini. Boro-boro kasih kabar. Peduli sama Meli aja enggak. Meli, kamu nggak boleh bicara seperti itu sama orang tua kamu. Kamu kan ngerti sendiri. Kalau orang tua kamu kerja di luar negeri, bisa jadi dia sibuk, nggak sempet, Mel. Mereka kan udah nganggep aku anak. Kenapa kamu nggak menikah aja dengan Pak Suwanto? Dia kan lebih kaya. Iya, betul, Mel. Betul apa yang dikatakan Pak De kamu. Kalau kamu menikah sama Pak Suwanto, hidup kamu pasti mapan. Pak De, dia kan udah punya istri. Aku nggak mau dimadu. Aku nggak mau dibilang mengganggu rumah tangga orang. Pokoknya aku mau nikah sama Darso. Pak De, Bude, pokoknya kalau kalian nggak setuju, aku harus tetap nikah sama Darso. Bude, aku hamil anak Darso. Apa kamu bilang kamu hamil? Kamu sudah hamil sama Darso? Iya. Ya ampun, Pak. Ya udah. Mel, kalau memang kondisi kamu sudah hamil sama dia, ya sudah. Dengan terpaksa Bude sama Pak D harus segera menikahkan kamu sama dia. Tapi ingat ya, Mel. Apapun keadaannya nanti, setelah kamu berumah tangga sama Darso yang tidak tanggung jawab itu, kamu harus siap menerima, nak. Saya terima nikahnya Meli binti Sudirman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana pada saksi? Sah? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kamu udah sadar istirahat. Lihat, Meli. Kau lihat pembalasanku. Meli! Meli! Buka pintunya, Mel! Bu, kayaknya itu suara Bapak deh. Oh ya. Ya udah, Ibu bukain pintu dulu ya, Nak. Bu, Yanto mau pipis dulu ya. Iya, kamu hati-hati, Nak. Bu. Lama banget sih, Mel! Kamu ini manusia apa kura-kura? Buka pintu kayak gini aja lama banget. Tadi aku habis tidurin Yanto, Mas. Nggak usah banyak ngomong kamu. Kemana tuh duit ditaruh ya? Lele! Lele! Aku dapatin duit ini juga. Kenapa sih, Mas, teriak-teriak? Kenapa berantakan? Mas, itu kan uang buat sehari-hari kita. Untuk besok-besok itu gampang urusannya. Sekarang ini duit buat modal judi aku, ngerti? Jangan, Mas, aku mohon jangan. Sini, Mas. Mas,
Aku nggak akan kasihin uang itu, Mas. Ini, Mas. Aku kembaliin uangnya semua. Ini mau aku pakai buat modal. Nanti kalau menang aku kasih duitnya buat kamu ya. Udah, jangan berisik. Meli. Meli. Kamu? Bude nyari Meli. Ya iyalah. Tuh, cari sendiri di kamarnya. Ya. Masuk kamu. Mel, bangun Mel. Kamu kenapa nak? Mel. Meli, kamu kenapa nak? Bangun Mel. Ya Allah, Mel, tolong. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya permisi dulu. Makasih, dokter. Makasih dok. Meli, kamu yang sabar ya nak. Kamu harus mengikhlaskan anak yang ada di dalam kandungan kamu. Ini yang terbaik buat kamu. Iya, Bude. Harusnya aku dengerin apa kata Bude sama Pak De. Sudahlah, Mel. Gak usah disesali. Jalan hidup sudah kamu putuskan. Pahit manisnya, kamu harus terima. Kamu sabar ya. Aku ingin minta cerai dengan Mas Darso. Meli titip Yanto ya, Bude. Meli mau kerja di Taiwan, jadi TKW. Meli, Pak Ade minta kamu pertimbangkan lagi keputusan kamu. Karena Yanto masih sangat membutuhkan kamu. Apalagi sejak kamu bercerai dari Darso, dia nggak pernah melihat atau menafkahi anaknya. Justru itu, Meli harus kerja untuk biaya Yanto, sekolah Yanto. Meli udah nggak bisa bergantung lagi sama Mas Darso. Meli, kalau memang itu keputusan kamu, ya sudah. Pak De sama Bude nggak keberatan kok. Hanya pesan kami, kamu lakukan yang terbaik ya di sana. Semuanya kan untuk Yanto anak kamu, ya. Iya. Ya udah, kalau gitu besok Meli urus ke kantor TKI. Semoga lancar ya Meli ya. Saya ingin wanita itu sengsara seumur hidupnya, Mbah. Saya ingin dia menyesal sudah bercerai dengan saya. Setelah dia bercerai dengan saya tidak ingin dia menikah dengan laki manapun. Buat hidupnya menderita. Kamu jangan khawatir. Itu urusan sepele. Wanita di foto ini akan tersiksa seumur hidupnya. Dan malam ini juga Mbak akan kerjakan. Lebih cepat, lebih baik. Masya Allah. Aku mimpi buruk. Setiap malam, saya diteror oleh makhluk-makhluk halus yang sangat menakutkan.
Kata Pak Ade dan Bude, saya disantet. Menurut saya yang menyantet saya itu tetangga saya sendiri. Karena saya menolak lamarannya. Dia mulai kelihatan pucat. Sebentar lagi dia akan lumpuh. 2 kali dia menolak aku. Dan kali ini aku harus mendapatkannya. Jika tidak, dia akan merasakan sendiri siksaan itu. Mel, tunggu Mel. Oh. Mau kemana? Saya ada urusan. Saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Nggak tahu kenapa aku nggak suka ngeliat Pak Suwanto. Mukanya nyebelin. Dan aku yakin dia mau melamar aku lagi. Pasti Bapak mau melamar saya lagi ya? Saya sungguh-sungguh mau menikahi kamu, Meli. Tapi maaf Pak, saya tidak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Saya tidak mau menjadi istri kedua. Dan saya tidak mau dibilang mengganggu rumah tangga orang. Tunggu kamu, Meli. Biar santetnya dulu yang membuat kamu akan tersiksa. Peletnya menyusul. Maaf Pak, saya buru-buru. Permisi. Sudah kesekian kali, Meli. Kamu menghina saya. Kamu lihat pembalasanku. Wanita itu dalam teror makhluk-makhluk halus piaraanku. Iya nih, itu yang saya inginkan. Sebentar, Kenapa nih? Ada apa? ada yang mau mengirim teluh juga pada wanita itu. Tapi dia tidak mengirim makhluk gaib untuk meneror Meli. Itu akan mempermudah kita untuk menyiksa wanita itu. Bagus kalau gitu. Iya, teruskan nih. Terima kasih. Terima kasih nih. Malam itu, tiba-tiba saya muntah. Dan saat saya muntah, yang keluar dari mulut saya adalah rambut dan paku. Pak Ade dan Bude saya panik. Di malam itu juga, saya diteror oleh makhluk halus. Saya tidak sadar ternyata ada 2 orang yang tidak suka dengan saya. Sudah dapat kabar dari kantor PJTKI kapan kamu akan berangkat? Belum, Pak D. Sepertinya lagi proses. Semoga cepet ya. Iya. Kenapa perut aku mual seperti ini ya, Bude? Yang kamu rasain apa? Aku mau muntah, Bude. Meli! Ya Allah, Pak! Pak! Astagfirullahaladzim, Meli. Kelihatannya ada yang gak beres. Mel, lihat. Kenapa yang keluar seperti ini? Pak, ini benar-benar gak lazim, Pak. Bapak coba lihat ya, Pak. Mel. Kenapa ada rambut di muntah aku, Bude? Darso, kiriman benda-benda santetku sudah bersarang di tubuh wanita itu. Terima kasih, Mbah. Mbah Surya memang hebat. Tapi saya akan sangat puas sekali jika wanita itu menderita seumur hidupnya. Itu Mbah jamin. Kamu nggak usah khawatir. Terima kasih, Mbah. Sadar, Mel. Mel, kamu kenapa, Nak? Kasihan banget kamu, Nak. Yanto. Yanto. Ya udah, Mel. Kamu tenang aja. Yanto aman kok. Yanto masih di masjid.
belum pulang dari pengajian, ya. Kamu istirahat aja ya. Mel. Pergi kamu. Mel. Mel, istighfar Mel. Kamu lihat apa, Nak? Hah? Di sini hanya ada Bude sama Pak De kamu. Aku bilang pergi. Istighfar, Mel. Istighfar. Pak, Meli kenapa jadi seperti ini, Pak? Mel. Bude usir dia, Bude. Mel. Pergi. Ini hanya ada Bude. Aku mau pergi. Kamu nggak usah takut. Di sini ada Bude sama Pak De yang menyayangi kamu, Nak. Bu, Meli panas badannya. Ya Allah, Mel, kamu demam tinggi. Ya udah, Pak. Sekarang kita bawa ke dokter, Pak. Ya. Kita ke dokter, Mel. Ya udah, Pak De, sekarang dibawa ke dokter segera. Mel itu demam tinggi, Pak. Mel, apa nih, Pak? Meli, Pak, Meli. susul Meli, Pak. Ya Allah, Meli. Sejak saat itu, saya itu sering melotot-melotot, kemudian bertingkah yang nggak wajar. Kemudian saya demam tinggi, terus saya nggak doyan makan. Saya dibawa ke rumah sakit, opname itu medical check up, semua hasilnya baik-baik saja. Secara medis baik-baik saja. Pergi kamu, pergi. Meli kenapa ketakutan begitu? Ya Suryo mengirim telur buat Meli. Bukan meneror Meli dengan makhluk gaib. Pergi. Meli, ada apa Meli? Bilang sama Pak De. Itu Pak De. Rambut panjang. Rambut panjang, Pak De. Aku takut, Pak De. Ada Meli. Itu Pak De. Gak ada apa-apa Meli. Gak ada apa-apa. Itu juga Pak De. Ada tuyul, Pak De. Meli, tenang. Gak ada apa-apa. Pak De, aku tahu. Bapak nggak apa-apa kan? Buruan, Pak. Kejar Meli, kasihan, Pak. Rasakan akibatnya Mel. Makanya kamu jangan macem-macem sama aku. Assalamualaikum, Pak Darmin. Waalaikumsalam. Lah ini sakit apa ya, Pak Darmin? Saya juga nggak tahu, Pak. Tadinya panasnya tinggi. Terus saya bawa ke dokter. Tapi setelah diperiksa oleh dokter, dokternya bilang dia nggak sakit apa-apa. Ya udah ya, Pak. Saya bawa Meli masuk dulu. Kasihan dia butuh istirahat. Mari, Bu. Aneh, Pak Darmin. Jangan-jangan si Meli kena guna-guna orang. Saya kurang tahu juga, Pak. Tapi saya sih nggak percaya sama hal yang kayak gitu. Mel, kamu kenapa, Mel? Kamu tidak akan pernah bahagia, Meli. Kamu akan terus menderita. Kakek udah kangen sama Meli?
Astagfirullahaladzim. Bu, ada apa, Bu? Pak, lihat Pak, tangannya Pak. Astagfirullah. Ada paku rambut. Si Meli. Sadar, Mel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allahu akbar. Meli masih sakit, Pak. Jadi saya rasa untuk sementara ini Meli belum bisa berangkat ke Taiwan. Saya mengerti kondisi Meli, Pak. Dan saya turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Meli. Saya pribadi berharap Meli cepat sembuh dan bisa segera ke Taiwan. Amin. Ayo makan, Nak. Astagfirullahaladzim. Pas. Loh, kok kamu malah makan kembang? Aku tidak mau makanan manusia. Aku mau melati dan mawar merah. Kopi hitam. Lihat, Pak. Lihat kondisi Meli. Ini benar-benar nggak normal, Pak. Ayo, Pak. Kita segera bawa Meli ke paranormal. Kasihan dia, Pak. Papa malas berurusan sama hal-hal kayak gitu. Apalagi harus datang ke paranormal. Ya ampun, Pak. Saya juga nggak percaya gituan. Tapi Bapak lihat sendiri kondisinya Meli, Pak. Gimana sih? Bapak lupa ya? Waktu sakit dibawa ke dokter, dokter tidak menyatakan dia sakit apa-apa, Pak. Ayo, Pak. Kasihan Meli, Pak. Ibu nggak tega, Pak. Ya udah, kalau gitu sebaiknya secepatnya kita mencari paranormal untuk mengobati Meli, Bu. Apa? Tidak. Jangan ada yang menyebar paranormal datang ke sini. Kalau tidak, nyawa wanita ini akan aku bawa pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meli, apa-apaan sih? Waalaikumsalam. Suatu. Ada apa ya, Pak? Saya dengar Meli sakit. Iya, sakitnya aneh. Sudah dibawa ke dokter? Atau ke rumah sakit? Sudah, Pak. Tapi kata dokter dia nggak sakit. Aneh. Boleh saya melihat kondisi Meli? Ya, kebetulan saya punya kelebihan sedikit untuk menyembuhkan kesurupan. Saya akan mengeluarkan jinnya. Suatu bisa? Insya Allah bisa. Iya, silakan masuk. Iya. Biar saya lihat. Siapa yang menyuruh kamu mengganggu keluarga ini? Pergi kamu. Kamu yang mengacau. Saya mau menyembuhkan wanita ini. Dan kamu harus pergi jauh-jauh. Tidak bisa melakukan. Pergi. Kamu siap-siap pergi ya. Untung aku membawa minyak jin. Minyak ini untuk mengusir jin dari badan manusia. Pergi kamu. Pergi. Meli, makasih ya, Pak. Awas kalian. Tunggu pembalasanmu. Alhamdulillah ya, Pak. Dia lebih tenang. Apa yang terjadi, Bude? Kepalaku sakit banget, Bude. Bude, kenapa ada Pak Suwanto di sini, Bude? Meli, tenang Meli. Pak Suwanto sudah nyelamatin kamu. Kamu harus terima kasih dong. Enggak. Kasih ya, Pak. Enggak. Meli, kamu mau kemana, Nak? Pak Suwanto. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mel, kamu nggak apa-apa kan?
Nggak apa-apa, Bude. Aku bisa kesurupan ya, Bude. Siapa yang buat aku tersiksa seperti ini? Bude juga nggak tahu, Meli. Apa mungkin Suwanto yang lakuin ya, Bude? Soalnya setiap aku deket dia, kayak ada yang aneh, Bude. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kita sekarang cari Pak Ustadz atau Pak Kiai untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuhmu. Kalau ada roh jahat, ya. Iya, Bude. Saya sudah menolong Meli. Kalau berkenan, saya mau melamar Meli jadi istri saya. Pak Suwanto bercanda. Pak Suwanto kan udah berkali-kali melamar Meli dan ditolak. Saya nggak bercanda. Saya ini serius. Gimana, Pak? Maaf Pak Suwanto, saya nggak bisa memutuskan. Keputusan saya serahkan pada Meli. Dasar nggak tahu terima kasih. Mending aku bikin jin itu kembali masuk aja ke tubuh si Meli. Sampai suatu hari ada kepala desa di kampung saya, emang dia tahu ilmu agama. Dia menganjurkan untuk berobat secara non medis. Pengobatan pertama emang dia menyatakan saya bukan sakit medis, saya itu diguna-guna orang. Ya, Pak. Meli kok akan kembang lagi? Bukannya kemarin sudah disembuhkan sama Pak Suwanto dan diusir jin dalam tubuhnya? Bapak juga bingung, nggak tahu harus gimana. Mau manggil paranormal, takutnya Meli jadi bahaya. Astagfirullahaladzim. Rumah ini terasa sekali aura-aura jahatnya. Ada yang datang. Usir dia. Jangan sampai mereka ikut campur urusan di rumah ini. Tidak, wanita ini akan aku bawa pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Darmin. Waalaikumsalam, Pak Dahlan. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Oh ya, silakan masuk, Pak. Oh, Mari. iya, terima kasih. Saya nggak nyangka Pak Dahlan sebagai kepala desa mau mampir di rumah ponakan saya, Meli. Subhanallah, ternyata yang tinggal di sini keponakan Pak Darmin, bukan Pak Darmin. Iya, Pak Dahlan. Ini adalah rumah milik almarhum kakak saya, orang tua Meli. Pak Darmin, walaupun saya seorang kepala desa, saya hanya hamba Allah biasa. Adapun yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Pak Darmin, sebelumnya saya minta maaf. Bukan saya ingin mengetahui urusan keluarga orang lain, tetapi saya merasa Pak Darmin sedang butuh bantuan. Bantuan apa ya, Pak? Pak Darmin, saya merasa di rumah ini banyak aura-aura jahat. Dan saya yakin salah satu dari penghuni rumah ini pasti menjadi sasarannya. Pak Darmin, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Usir dia. Jangan sampai mereka ikut campur urusan di rumah ini. Tidak, wanita ini. Aku bawa pergi. Pak Darmin. Maaf Pak Dahlan, saya ngelamun tadi. Pak Dahlan, tapi di rumah ini nggak ada apa-apa kok, Pak. Jika memang menurut Pak Darmin tidak terjadi apa-apa di rumah ini. Tetapi Pak Darmin, saya merasa sepertinya Pak Darmin menyembunyikan sesuatu yang sangat berat untuk dikatakan. Pak Darmin tenang, kita ada Allah. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun. Kullun amana billah. Meli, Pak Darmin,
izinkan saya untuk ikut ke dalam. Silakan Pak, ayo kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong bantu Pak anak saya. Siapapun kamu, kembalilah kepada pengirimmu. Jangan kau ganggu dan kau usik wanita ini. Tidak. Wanita ini milik aku. Dia bukan milikmu. Dia milik Allah. Hanya Allah yang berhak. Kau tidak berhak mengganggunya. Sekarang saya minta kamu keluar dari dalam tubuh wanita ini. Aku tidak akan pergi dari wanita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Pergi. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu akbar. Kurang ajar. Ternyata ada yang mencoba-coba mengadu ilmu denganku. Dia berani mengusir jibaranku. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya Meli bisa tidur dengan nyenyak. Ini semua karena Pak Dahlan. Bukan saya, Bu Lasmi. Saya hanya manusia biasa. La haula wa la quwata illa billah. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang maha kuat dan hanya Allah yang memberikan pertolongan. Pak Dahlan, sebetulnya apa yang terjadi sama Meli? Meli sepertinya terkena santet, Pak Darmin. Terus pelakunya siapa, Pak? Kita tidak boleh suzon sama orang lain, Pak Darmin. Walaupun saya mengetahui siapa pelakunya, tapi saya tidak akan memberitahukan. Biarlah itu menjadi urusan dia dengan Allah. Adapun yang bisa saya lakukan saat ini hanya menetralkan santet yang menyerang Meli. Saya menyarankan kepada Pak Darmin dan Bu Lasmi, ada baiknya membawa Meli ke non-medis. Karena jika dibawa ke medis, dokter pun tidak akan bisa mendeteksi apa penyakit yang menyerang Meli. Iya Pak Dahlan, saya juga nggak kepingin hal ini berlarut-larut. Kasihan Meli. Saya nggak yakin, cuma lebih dari 6 kali berobat itu setiap kan ada air yang buat bisa melihat orang yang itu, munculnya wajah orang itu terus. Kamu bisa melihat orang dari air itu, Mel? Iya. Aku tidak akan pergi dari badan wanita ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Meli, ini diminum airnya ya. Diminum airnya. Alhamdulillah Pak Dahlan, Meli sudah tenang sekarang. Alhamdulillah Pak Darmin. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah ini Meli semakin baik Pak Darmin. Pak Darmin, Bu Lasmi, Meli, saya pamit ya. Insyaallah besok saya kesini lagi. Ya, mari. Makasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sepertinya kita harus ke paranormal. Bapak mau manggil paranormal lagi? Kok aneh sih Pak? Bukannya Meli sudah disembuhkan sama Pak Dahlan tadi, udah tuntas. Lah, terus apa fungsinya paranormal Pak? Pak Dahlan itu orangnya terlalu baik, Bu. Dia nggak mau bilang sama kita siapa yang nyantet Meli. Karena itu, Bapak rasa kita harus ke paranormal untuk cari tahu siapa yang mengirimkan santet ke Meli. Oh, alasan Bapak seperti itu. Ya udah, Ibu sih setuju aja Pak. Kalau itu semua untuk kebaikan Meli ya. Kalian lihat ya, laki-laki itu yang sudah mengirimkan santet kepada Meli. Darso. Pak Suwanto. Mas Darso. Kenapa mereka begitu tega ya Pak dengan anak Meli? Jadi mereka ini yang mengirim santet buat Meli. Sepertinya
Mas Darso masih belum bisa maafkan aku. Dan Pak Suwanto yang tidak terima karena aku selalu menolak dia. Sedangkan santetnya sangat dahsyat. Seorang ratu ilmu hitam yang melakukannya. Saya tidak bisa mencabut santet itu. Sabar ya, Mel. Budi yakin pasti ada jalan keluarnya, Nak. Saya hanya bisa memberikan ini kepada Meli. Pakai cincin itu untuk perlindungan. Cincin itu bisa melindungi Meli dari roh jahat. Berhenti! Siapa kamu? Ada apa kamu menghalangi jalan saya? Padahal lebih baik ngurusin warga kampung yang lagi kesusahan. Ngapain ngurusin si Meli? Kayak nggak ada kerjaan aja. Meli juga warga saya. Dan siapapun warga saya, maka dia berhak menerima bantuan dari saya. Berarti ada masalah. Ini cincin dikasih untuk melindungi. Harusnya tidak boleh menggunakan ini lagi. Dengan kekuatan doa saja sudah cukup. Robi, ini malah membuat perlindungannya malah tambah banyak dan membuat ini malah tambah kacau, Meli. Saya ngelihat Meli di sini susah tidur dan dihantui banyak pikiran-pikiran yang buruk. Nggak pernah bisa tidur. Aku di mana? Kamu di tempatku, cucuku. Aku bersemayam di cincin yang kamu pakai. Maksud nenek cincin ini? Iya, cucuku. Kau memakai cincin itu berarti menjadi pengikutku. Dan sebagai balasannya, jiwamu menjadi milikku. Iya, aku gak mau! Pergi! Pergi! Gue bilang pergi! Percuma kamu paksa dilepas, cucuku. Cincin itu semakin kuat mengikat jarimu. Kau sudah menjadi pengikutku, Meli. Aku akan membantumu membalas santet yang kamu terima. Dan aku akan membuat menderita melebihi kamu. Sepertinya paranormal itu bohong sama aku. Cincin ini, ya, cincin ini tidak benar. Kenapa ini tidak bisa dilepas dari tangan aku? Aku akan selalu di dekatmu, cucuku. Aku bisa merasakan keberadaan kalian. Demi Allah, aku tidak takut dengan kalian. Tidak ada gunanya kalian mengganggu manusia. Saat ini aku minta, keluar! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau keluarga saya didampingi dengan aparat desa sudah datang ke rumahnya, sudah bicara baik-baik, tolong dimaafkan kalau ada kalimat dari saya yang menyakiti dia, menyinggung perasaan dia. Tapi dia tetap intinya dia merasa sakit hati karena belum pernah ditolak wanita, tapi justru dikejar-kejar wanita selama ini karena kan dia memang orang kaya ya. Kita harus ke rumah Darso, Mel. Ngapain Pak D? Udah nggak mau lagi ketemu sama Darso. Pak Ade ngerti perasaan kamu. Tapi kita akan ke sana, bicara baik-baik dengannya, minta supaya dia mencabut santetnya. Meli, apa yang dikatakan Pak D kamu itu benar. Terlepas itu salah atau benar, kamu nggak pernah rugi kok kalau minta maaf. Ya bisa jadi tutur kata kamu, perbuatan kamu, tingkah laku kamu. Nyinggung mereka kan kita nggak tahu. Ya udah. Jabret! Jabret! Bang, jabret! Jabret! Tolong! Tolong! Ya Bu, ada apa Bu? Pak, saya dijabret Pak, dijabret ke sana Pak. Udah. Pak. Cek Pak, Bapak cek Pak. Bapak cek Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan Pak, duduk sini. Ya, Pak. Terima kasih. Yanto, ikut Bude yuk. Duduk sini. Kami sudah tahu. Seorang paranormal memberitahu kami bahwa pelakunya ada 2 orang. Pak Suwanto dan Darso, mantan suami Lili. Astagfirullahaladzim. Pak Darmin bertanya sama paranormal. Ya Allah. Pak Darmin, jangankan untuk kita mempercayai paranormal. Ketika kita datang ke sana aja, ini merupakan satu perbuatan dosa. Karena apa? Dapat menimbulkan kemusyrikan. Iya Pak Dahlan, saya mengerti. Maafkan saya. Begini Pak Dahlan, kami memang sengaja ingin mengetahui siapa yang melakukan itu semua. Ya, alasannya biar masalahnya selesai. Terus kita bisa minta tolong Meli untuk segera meminta maaf. Mungkin perbuatan, perilaku, tutur katanya Meli nggak berkenan sama mereka. Ya sudah, Bu Lasmi, Pak Darmin. Jika ini permasalahan saling meminta maaf, maka biar saya yang akan mengantar Meli ketemu Pak Suwanto dan Darso. Iya Pak. Terima kasih Pak Darmin. Astagfirullahaladzim. Pak Darmin, Bu Lasmi, apa ada nenek-nenek yang tinggal di rumah ini? Di sini nggak ada Pak nenek-nenek. Ada apa Pak memangnya? Barusan saya melihat ada nenek-nenek, Ibu. Meli, maaf, apa nenek-nenek ini ada sangkut paut dengan cincin yang kamu pakai? Iya Pak. Sejak paranormal memakaikan cincin ini ke tangan saya, tidur saya tidak tenang. Dan saya merasa dihantui oleh nenek-nenek itu. Kalau begitu, saya minta tolong ambilkan air putih. Oh, iya, sebentar ya Pak. Silahkan Pak Dahlan. Yanto, kami masuk aja ya. Ayo. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mel, ini kamu minum nih. Iya Pak. Coba dilepaskan cincinnya. Maaf Bu Lasmi, Pak Darmin, boleh saya bantu ya? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya sebagai perwakilan orang tua Meli, mohon maaf kalau ada kata-kata Meli atau perbuatannya yang membuat Pak Suwanto sakit hati. Karena itu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kata maaf saja tidak cukup padamu. Meli itu sudah menyakiti hati saya. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya.
Hanya dia wanita yang menolak saya. Pak Swanto, akan lebih bijak jika Bapak mau memaafkan kesalahan Meli. Setahu saya, Meli tidak ada maksud untuk menginjak-injak harga diri Bapak. Pak Dahlan jangan turut campur urusan saya. Rasa sakit hati saya ini hanya bisa hilang dan saya bisa memaafkan Meli kalau dia bersedia menjadi istri saya. Itu saja. Saya sekali lagi minta maaf. Saya tidak bisa. Semoga Pak Suwanto bahagia dengan istri Bapak. Jadi, apa gunanya kalian datang sini? Kalian hanya menambah sakit hati saya semakin dalam. Pak Swanto, saya hanya mengingatkan, masih ada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya. Saya rasa sudah cukup saya menerima kalian di sini. Silakan tinggalkan rumah saya. Silakan. Baik. Memang kami dari tadi juga sudah mau pamit, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang Allah itu sering membolak-balikkan hati orang, Pak Darmin. Jadi, insya Allah, Pak Darmin, Meli, ada baiknya sekarang kita ke rumah Darso. Mudah-mudahan hati Darso lebih lunak daripada hati Pak Swanto. Iya, Pak Dahlan. Yuk. Iya, Pak Dahlan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahlan mau ngelayat juga? Ngelayat? Siapa yang meninggal ya ibu-ibu? Darso, Pak Dahlan. Dia meninggal dunia karena kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kami malah baru tahu ibu-ibu. Pak Darmin, Meli, kita segera ke sana ya. Iya. Nah ibu-ibu, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini, tolong malam ini juga habisi Pak Dahlan itu. Aku sudah marah sekali sama dia. Bukan kamu saja yang marah, Wanto. Dia telah mengusir jin-jin piaraanku. Terus gimana nih? Aku akan mengirim kembali jin gimbal. Kita habisin dia malam ini. Ya. Kenapa bulu kuduku merinding? Apa makhluk gaib itu datang lagi? Pak Darmin, Bu Lesmi, ada baiknya kita memaafkan segala kesalahan Darso dan Pak Suswanto. Insya Allah, apapun yang mereka lakukan pasti akan ada ganjarannya. Dan Allah lebih mengerti bagaimana cara membalasnya. Baik Pak Dahlan, kami berdua memang sudah mengampuni, memaafkan apa yang sudah mereka lakukan kepada kami. Ternyata ada yang ngirim santet ke sini. Lebih baik aku bertindak. Pak Darmin, Bu Lasmi, tolong sekarang baca surat apa saja yang Bapak dan Ibu hafal ya. Karena saya merasa ada orang yang ngirim santet ke rumah ini. Apa itu, Pak? Dari pengalaman hidup yang saya alami, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Karena saya harus berhati-hati lagi untuk bersikap dan berbicara. Saya ikhlas memaafkan mereka.
yang sudah membuat saya menderita lahir dan batin. Kamu hati-hati ya, Nak ya. Iya, Bu, pasti. Sayang, kamu yang nurut ya sama nenek. Dengerin apa kata nenek.